وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. 3 hari selepas kepergian komedian Nina Carolina alias Po Alpa, lamat-lamat suara lantunan doa bergema dikumandangkan jamaah tahlil dan pengajian. Di malam ketiga kepergian almarhumah, raut wajah duka masih begitu menyelimuti keluarga besar dan kerabat almarhumah, terutama suami almarhumah, Aji Darmaji, yang setia menemani sang istri hingga mengembuskan nafas terakhirnya. Kemarin di sela pengajian tahlil malam ketiga, Aji yang mulai berusaha bangkit dan tegar menceritakan bagaimana detik-detik kepergian almarhumah hingga sempat merasakan firasat sebelum ajal menjemput almarhumah di hari yang baik, yakni hari Jumat. Yang mengejutkan, almarhumah Po Alpa pergi ke pangkuan ilahi dengan mudah tanpa kesulitan menghadapi sakaratul maut. Alhamdulillah mudah begitu ya. Banyak yang ngedoain juga di rumah sakit. Pak sabar Pak, ini hari Jumat, ibu hari Jumat ini kayak gitu. Ibu dari surga, dibilang gitu. Ya, seperti bayi empok kayak orang tidur. Ya alhamdulillah, masya Allah ya, alhamdulillah banget. Kayaknya semua impian orang juga banyak yang pengennya meninggalnya hari Jumat ya. Ya semoga di tempat yang indah buat dia nanti di sana. Mungkin firasat itu udah ada kali ya. Bilang Pak jaga anak-anaknya, kalau sampai ada waktu jaga anak-anak, bilang gitu anak-anak sekolahin yang tinggi, disayangi, dia mah bilang gitu. Anak-anak, pokoknya dia anak-anak gitu, pikiran ke anak-anak aja gitu. Kalau mimpi empok meninggal, waktu empok di rumah sakit tuh saya mimpi kayak gitu, tapi saya baik sangka. Mudah-mudahan ini empok berumur panjang. Ini kayak yang dimimpi empok meninggal dengan senyum. Cuman meninggal cuman kita peluk ya Pak, ini udah nggak kuat kan, dituntut sama suster yang nggak kuat, dicopot sendiri. Pak nggak kuat, saya peluk, ikutin nama, cuman sampai asa la ilaha illallah, cuma sampai Allah, apa langsung merem, mingkem. Udah, gitu doang, gampang. Kematian memang bisa menjemput siapa saja dengan tiba-tiba, tapi kepergian Po Alpa untuk selama-lamanya terasa begitu mendadak hingga membuat syok sejawat Po Alpa dari kalangan selebriti. Mereka tak pernah menyangka jika komedian yang selalu tampil ceria itu belakangan mengembuskan nafas terakhirnya setelah divonis mengidap kanker payudara. Dia memang gak pernah mau cerita apa-apa, jadi selalu bilangnya sehat. Jadi saya pikir wah selalu sehat, jadi saya nggak tahu sama sekali sampai beritanya keluar, lalu saya bilang sama semuanya. Jadi saya cukup kaget sama semua ini. Nggak dengar sakitnya, justru makanya kaget banget gitu, sama sekali nggak dengar sakitnya. Nggak mau orang lain tahu ya kalau dia sakit. Jadi kalau di saat dia cerita tuh malah kita yang nangis. Pokoknya sih biasa aja, tegar. Sedih Mas, sebenarnya awal-awal itu dia ada cerita ke kita kok, waktu itu di villa dia di puncak. No, ini gua kok ada benjolan di ini. Aku aja nggak tahu kalau dia itu ada kankernya, nggak tahu karena selama syuting sama Mpok itu dia selalu selalu ceria, dan nggak pernah kasih tahu kalau aku sakit loh, nggak pernah gitu. Makanya aku kayak kaget aja. Penyakit ini nih nggak ada. Gue mau happy Pak gitu. Kalau gue di ekspor tuh gue takutnya jadi beban gitu, jadi beban orang juga, bisa jadi stres juga. Anggap tuh dia selama dia pergi tuh anggap itu nggak ada penyakit kayak gitu. Tanda-tanda jika almarhumah sudah sakit secara fisik sesungguhnya sudah terlihat ketika belakangan Po Alpa selalu menggunakan wig untuk menutupi bagian rambutnya. Namun tak ada yang menyangka jika kebiasaan mengenakan wig itu rupanya untuk menutupi rambutnya yang rontok usai menjalani kemoterapi di sebuah rumah sakit di Malaysia. Setiap kelar syuting di studio, kalau kita keluar ada wartawan jaga tuh di depan, pengen wawancara bla 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 segala macam. Empo, kenapa sih Empo pakai wig gini. Pasti teman-teman juga pada bertanya-tanya dong, Alpa kenapa sih sekarang pakai wig? Kenapa sih kok hari ini rambutnya panjang kriwil, terus besoknya pendek, besoknya begini. Kok pakai wig sih kenapa? Waktu itu kalau nggak salah ketemu dia tuh
Dia pakai wig dah, udah pakai wig ya. Ya. Enggak, aku pikir kayak mungkin fashion gitu kan. Ya, aku kan positif thinking aja, nggak pernah pikir kalau dia bakal sakit gitu. Terakhir video callan tuh juga muka Mpo tuh bersinar banget gitu. Terus mukanya bersinar, rambutnya lebat. Aku bilang, "Po, sehat ini mah bentar lagi." Ya, cuman memang suaranya nggak ada. Po, semangat Po, ntar sebentar lagi kita ngelawak lagi bareng, kita syuting lagi bareng Po. Iya bang, iya bang. Sehari setelah Po Alpa tutup usia, salah satu dari bayi kembarnya bahkan harus dirawat di rumah sakit karena diare. Ya, meski kedua anak kembarnya relatif masih bayi dan belum tahu apa-apa, ikatan batin antara anak dan ibu itu tak bisa dilepaskan. Karena itu wajar setiap kali Aji melihat nasib keempat anaknya, terutama dua bayi kembarnya, air matanya selalu berderai setelah kepergian sang istri. Kita juga pikirin anak, ya Allah anak gimana nih ya tanpa ibu gitu. Saya mikir kalau ngeliat anak saya langsung sedih kayak gitu kan. Sampai sekarang saya kalau ngeliat anak sedih, karena pun si kembar si Ade lagi di IGD. Jadi diare sama ada panas dikit, tapi namanya nggak ada, mungkin ada sedikit ngebatin, makanya dia agak kurang sehat. Terus kepikiran juga sama anak-anaknya yang masih kecil, ya Allah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi anak yang soleh, bisa memberikan surga buat orang tua. Kehilangan bukan saja masih begitu getir dirasakan Aji, anak-anak almarhumah dan seluruh keluarga besarnya, tapi sejumlah selebriti yang dikenal dekat dengan Po Alpa seperti Anwar BAB, Wika Salim, Asri Welas, Fairuz Arafik, Melanie Ricardo, Billy Syahputra, Marcel Widianto, Irfan Hakim, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Denny Cagur dan Santi, Narji dan Widianti, dan banyak lagi artis lainnya yang berusaha mengabadikan momen kehilangan dengan memajang foto dan video kedekatan mereka dengan almarhumah melalui media sosial masing-masing. Almarhumah masa hidupnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker. Kemarin syuting bareng sama Raffi sama Kak Irfan juga udah nggak ada sih gitu, dan memang aku nggak ngeh dan nggak tahu memang ternyata memang diumpetin ya. Kita mensupport Project Bapak sudah melakukan perawatan dan juga pengobatan sampai balik Malaysia, sampai di Jakarta juga, dan intinya sih kita dengan sosok almarhum